Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Bro, lo sadar gak sih? Kadang, yang nonton bola malah lebih emosi daripada yang main tertawa terbahak-bahak. Chelsea menang, gue ikut senang. Madrid kalah, gue ikut ngitung kerugian wajah menangis kencang. Tapi serius, kali ini bukan cuma bola yang panas, market kripto juga ikut-ikutan terbakar. Ternyata Chelsea bukan cuma jago di lapangan, tapi juga bikin market kripto ikut meledak. Final Piala Dunia antar klub 2025 yang digelar di MetLife Stadium, Amerika Serikat, benar-benar gila. Chelsea bantai PSG 3-0 tanpa ampun. Luis Enrique cuma bisa geleng-geleng. Fans PSG? Ngamuk, tapi efeknya gak berhenti di sana. Real Madrid ikut-ikutan jadi korban secara finansial. Coba kalian bayangin dah. Madrid dihancurkan secara telak sama PSG di semifinal. Nih PSG malah ngelawak dan berakhir dibantai sama Chelsea tanpa ampun. Langsung defense Madrid panas dingin di sosial media. Jadi gini nih tim yang ngalahin kita? Chelsea bikin PSG kayak tim ecek-ecek, Madrid pasti bisa kasih perlawanan lebih. Sayangnya, itu semua cuma spekulasi. Yang ada di papan skor gak bisa diulang. Madrid gagal, PSG dipermalukan, yang senyum lebar Chelsea. Dan komunitas kripto, simbol benturan dan yang bikin geger satu stadion. Donald Trump muncul di momen penyerahan trofi. Yap, Presiden Amerika yang penuh kontroversi itu tiba-tiba jadi sorotan. Fans bola langsung rame, penonton kripto makin liar. Trump hadir di final? Gila, ini bukan cuma bola. Ini panggung dunia. Kehadiran Trump bukan cuma gimmick. Beberapa analis percaya ini bagian dari strategi Amerika buat dorong citra sportainment digital asset. Apalagi MetLife Stadium, markas besar final, terletak di jantung ekonomi dunia. Di saat klub besar pada krisis, market kripto malah bikin kejutan. Bitcoin, si raja kripto, tembus ATH baru di atas $121.000. Koin-koin Web3 dan NFT olahraga pun ikut naik volume. Analis bahkan bilang, Chelsea menang di lapangan, investor menang di market. Perfect combo. Di sisi lain, Qatar mungkin kecewa karena PSG kalah telak. Tapi jangan salah paham, pasar Timur Tengah justru tetap tersenyum. Kenapa? Karena di balik kekalahan PSG, mereka tetap pegang kendali di sektor lain. Dunia digital, kripto, dan Web3. Banyak proyek blockchain yang didanai dari kawasan Teluk justru mendapat spotlight global setelah kemenangan Chelsea. Apalagi ketika sorotan dunia berkumpul di Amerika, Web3 dan kripto ikut naik daun. Token-token yang berhubungan dengan olahraga, NFT, dan sponsor digital naik volume drastis. Lalu apa yang terjadi dengan investor kripto? Mereka malah ngetawain timeline sosial media. Lihat, dunia berubah. Yang ngerti teknologi, itu yang juara. Chelsea angkat piala, kami angkat dompet. Sama-sama senang. Di sisi lain, negara-negara Timur Tengah, khususnya Qatar, UEA, dan Arab Saudi, justru tampil sebagai pemain penting di balik layar. Karena mereka bukan cuma pasang sponsor, tapi juga bangun ekosistem. Dari stadion megah, turnamen elit, sampai investasi ke proyek digital kelas dunia. Sementara itu, Real Madrid mulai kena tekanan dari berbagai sisi. Media Spanyol nulis panjang lebar soal kebijakan klub yang ketinggalan zaman. Florentino Perez dikritik karena terlalu percaya pada formula lama. Xabi Alonso belum klik. Rebuilding belum kelihatan jelas. Dan Madrid masih jalan di jalur konvensional. Komentar fans pun makin tajam. Klub lain udah masuk Web3, Madrid masih sibuk promosi jersey. Chelsea rebuild, Madrid cuma recikle. Jadi, apa pelajaran besar dari turnamen ini? Kadang yang menang bukan cuma yang angkat piala, tapi yang paham momentum, yang bisa baca arah zaman, yang tahu masa depan bukan lagi soal siapa paling kaya, tapi siapa paling cepat adaptasi. Chelsea menang di lapangan, menang di market, menang di mata dunia. Sementara itu, Madrid, kalau gak segera bangkit, mereka bisa kalah di semua lini. Kalah di liga, kalah di market. Dan lebih bahaya lagi, kalah di relevansi. Gelembung pikiran dunia bola udah berubah bro. Sekarang bukan cuma soal taktik, tapi soal teknologi. Bukan cuma soal siapa pelatih, tapi siapa investor di belakang layar, yang ngerti. Akan terbang, yang telat.
Tinggal kenangan. Era baru sepak bola dunia, bukan cuma 90 menit, tapi 360 derajat. Bro, lo pernah mikir nggak? Sepak bola zaman sekarang udah beda jauh dari era dulu. Kalau dulu yang penting main bagus, cetak gol, angkat piala, sekarang yang paling kuat adalah klub yang bisa menang di lapangan dan di luar lapangan. Bukan cuma taktik dan formasi, tapi strategi digital, investasi, dan inovasi. Final Piala Dunia antar klub 2025 bisa jadi titik baliknya. Kenapa? Karena yang menang bukan sekadar Chelsea, tapi juga filosofi baru dalam mengelola klub, kolaborasi antara sepak bola, teknologi, dan finansial. Coba lihat Chelsea sekarang. Mereka bukan cuma rebuild squad, tapi juga rebuild ekosistem bisnis mereka. Mereka aktif di NFT olahraga, bikin kampanye Web3 yang nyambung ke fans global, bangun citra digital modern yang bikin brand-brand gede tertarik kerjasama, dan hasilnya, mereka angkat trofi dan menang dari sisi pemasukan, branding, dan dukungan investor. Sementara itu, klub-klub besar lainnya masih sibuk di pola lama. Fokus ke akademi, transfer, dan sponsor jersey. Itu penting sih, tapi zaman udah berubah. Sekarang yang lebih penting, siapa yang bisa adaptasi dengan cepat? Lihat contoh nyata dari klub-klub lain. Man City bikin stadion digital di metaverse bareng Sony. Barcelona PSG pakai fan token buat libatin fans dalam keputusan klub. AC Milan mulai uji coba NFT tiket buat lawan pemalsuan. Bahkan tim-tim Arab seperti Al Nassr dan Al Hilal aktif berkolaborasi dengan perusahaan blockchain internasional. Dunia bola udah masuk ke dunia Web3, bro. Dan kalau klub lo gak ikut main, ya bisa ketinggalan jauh. Banyak analis bilang, masa depan klub bukan ditentukan seberapa besar mereka di masa lalu, tapi seberapa cepat mereka membaca masa depan. Dan benar aja, klub yang ngerti Web3 bisa ngumpulin komunitas global, klub yang adaptif bisa dapat sponsor digital dan fans anak muda, klub yang terbuka teknologi bisa eksis sampai 20 tahun ke depan. Sementara itu, klub-klub yang stuck di pola lama bakal kena risiko besar. Kehilangan sponsor, kehilangan daya tarik generasi muda, dan ujung-ujungnya kehilangan posisi di puncak sepak bola dunia. Jadi bro, mulai sekarang, kalau lo lihat tim lo menang, coba tanya juga, mereka menang di market juga gak? Mereka udah siap untuk masa depan digital? Atau cuma nostalgia masa lalu doang? Jadi ya guys, intinya yang mau gue bilang tuh, Chelsea angkat trofi, market kripto ikut gila, Donald Trump pun nongol di final, dan Madrid, kalau gak mau makin tenggelam waktunya berani berubah. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.